Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Jadi Pengusaha. Saya Nyoman Heru hadir lagi di sesi ini. Ya, banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Nyoman, sudah berapa lama Pak Nyoman tidak bekerja? Artinya tidak menjadi pegawai di perusahaan lain. Saya bilang, saya berhenti menjadi seorang pegawai efektif mulai tahun 2006. Nah, semenjak itu saya tidak punya penghasilan tetap. Seru kan? Tidak punya penghasilan tetap. Nah, dari pertanyaan itu timbul ide saya untuk membuat video tentang stop menuhankan gaji. Oh bisa? Ya bisa dong. Kenapa begitu? Ya, berdasarkan pengalaman dari saya dan banyak teman-teman saya pelaku usaha, khususnya mereka tidak pernah lagi punya gaji. Kenapa? Ya, sebab sumber pendapatan itu bukan hanya dari gaji. Karena banyak orang bilang, ya kan Pak, kalau kita nggak punya gaji, gimana nanti membayar operasional kita untuk beli makan dan segala macam. Nah, inilah yang disebut dengan keajaiban dunia. Sejak tahun 2006, saya resign dari pekerjaan saya sebagai profesional tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Karir saya terakhir adalah sebagai senior sistem analis. Nah, dari 2006 saya bertekad. Saya memiliki semangat. Saya ingin punya penghasilan. Saya ingin punya kebebasan. Kebebasan dalam hal waktu berpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya itu bisa saya perjuangkan. Nah, caranya bagaimana supaya tetap bisa memiliki penghasilan? Artinya tetap punya pendapatan walaupun tidak bekerja dengan orang lain. Nah, pertama ya kita melakukan usaha. Pertama kita membangun usaha. Nah, ketika kita membangun usaha, kita bisa memulai dari apa yang skill yang kita miliki. Contoh, saya berlatar belakang teknologi informasi. 16 tahun berkarir sebagai profesional IT. Nah, dengan modal itu berarti saya cukup memiliki skills di bidang IT. Lalu saya gunakanlah skill saya itu untuk membangun konsep ide yang saya tawarkan kepada banyak orang. Nah, pada saat itu saya memulai sebagai business event organizer. Dengan teknologi IT, saya coba membuat desain, grafis, dan sebagainya yang membuat meyakinkan orang. Orang suka, lalu orang mau bekerja sama dengan saya. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, bisa jadi kita tetap bekerja, tetapi bukan sebagai pegawai tetap. Sebagai tenaga ahli dalam sebuah proyek. Atau kita diminta menjadi narasumber. Ya, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita memiliki penghasilan. Ya, Pak, tapi apa setiap bulan pasti ada pendapatan? Ya, pasti ada. Kan sesuai janjinya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, ada 10 pintu rezeki. Ya, ada 10 pintu rezeki. Nah, salah satunya melalui berdagang. Nah, bisa jadi kita berdagang, berjualan sesuatu. Berjualan itu bukan hanya produk ya, bukan hanya barang, tapi bisa juga jasa. Knowledge yang kita miliki itu bisa kita tawarkan. Dengan pengalaman saya bisa menawarkan, Pak, saya bisa melakukan efisiensi di perusahaan Bapak dengan cara begini-begini. Oh, gimana caranya? Ya Pak, Bapak mempekerjakan saya, ini proyeknya seperti ini, durasinya sekian, hasilnya Bapak dapatkan ini. Itu contoh. Nah, selanjutnya saya juga sering diundang sebagai motivator. Dan itu pasti kan dibayar. Sudah disiapkan tiket pesawatnya, kalau keluar kota disiapkan kamar, ada antar jemputnya dari bandara ke hotel dan ke lokasi pelatihan. Kemudian dapat honor, makan-makan, jalan-jalan gratis, ya kan? Nah, itu juga salah satu sumber pendapatan. Nah, selanjutnya bisa jadi kita juga diminta menjadi narasumber pelatihan, ya.
Nah, itu juga bisa. Nah, mantapkan diri kita dengan skill yang kita miliki. Terus belajar, membaca, bertanya, berinteraksi dengan banyak orang. Itu salah satunya. Sehingga kita tetap bisa memiliki pendapatan. Istilah saya begini, pendapatan itu bukan hanya satu-satunya dari gaji. Bukan. Gaji itu hanya salah satu. Tapi selain itu apa? Bisa berdagang, bisa bekerja, membuka usaha, dan sebagainya. Sehingga kita tetap bisa memiliki pendapatan. Nah, dengan memiliki pendapatan itu salah satunya dengan kita buka usaha. Menjual konsep, ide, pemikiran kita agar orang mau memakai jasa kita. Nah, jasa ini sangat besar loh dibandingkan harga barang. Karena apa? Tidak ada patokannya. Kalau kita membeli barang A di toko B dibandingkan dengan toko C, itu mungkin harganya beda tipis karena persaingan. Tapi kalau kita punya skill yang tidak dimiliki orang lain, ini bisa menjadi nilai tambah yang nilainya tidak ada bandingannya dibandingkan orang lain. Saya punya waktu sekian, belajar segala macam, punya pengalaman di sini, itu pasti akan berbeda. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang yang ingin tetap memiliki pendapatan, maka kita harus mengasah diri kita dengan cara belajar, berinteraksi, berkonsultasi, dan terus menambah ilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Dan ingat, stop menuhankan gaji. Kenapa begitu? Karena kalau kita hanya mengandalkan gaji, ya segitulah yang kita miliki. Tetapi kalau kita terus bekerja dengan membuka usaha, pendapatannya akan luar biasa. Tapi saya juga tidak melarang orang berhenti tetap bekerja ya. Saya tidak melarang. Saya tetap silakan. Masing-masing punya passionnya, punya ya caranya dalam mendapatkan pendapatan. Tapi cobalah ketika kamu sedang bekerja menjadi orang gajian, miliki skills, atau kamu coba memulai usaha-usaha kecil. Contoh, awal-awal dulu seluler ya, orang itu bisa jualan pulsa. Sekarang jualannya bukan pulsa. Selain pulsa ada kuota internet. Nah, coba dah. Selain itu juga bisa kita hal-hal yang sambil bekerja kita bisa melakukan sesuatu. Misalnya apa? Fotografi, video. Dilakukannya kapan? Misalnya setelah pulang kerja, sesudah jam kerja, atau ketika akhir pekan. Karena Jumatnya terakhir kerja, berarti Sabtu dan Ahad atau Minggu Anda libur. Manfaatkan usaha di waktu akhir pekan. Apa? Misalnya foto wedding, video wedding, dan sebagainya. Atau pelatihan, buka-buka kelas kecil. Nah, itulah hal-hal yang sekiranya bisa menjadi sumber pendapatan kita. Sekali lagi, tetap memiliki pendapatan bukan hanya dari gaji. Oke, itu dulu mungkin yang bisa sampaikan. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Pesan saya, jangan lupa like, share, plus komen ya. Atau kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, kirimkan pertanyaan, nanti kita bisa jawab. Selanjutnya, tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kamu selalu mendapat update dari channel Jadi Pengusaha.